Pemirsa, Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas akan menindak pedagang yang nakal hingga akhir bulan Ramadan nanti. Petugas Satpol PP merazia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis pagi. Pedagang berusaha mengamankan barang dagangannya hingga berserakan agar tidak dibawa petugas. Petugas pun menindak tegas para pedagang nakal dan mengimbau pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, banyaknya pedagang yang melanggar aturan hingga acuh pada protokol membuat Pasar Tanah Abang sembraut. Tetap melakukan pengawasan selain terbagi beberapa pos jumlah personel ini dari TNI, Polri maupun Satpol PP, ada unsur FKDM dari masyarakat sendiri. Jadi kita melakukan pengawasan, ada juga tim tindak yang selalu memonitor. Selain ada beberapa pos, ada tim yang melingkar, yang besar. Rencananya razia serupa akan terus digelar petugas hingga di akhir bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di masa larangan mudik Lebaran 6 hingga 17 Mei, kereta komuter lain Jabodetabek membatasi waktu operasional. Layanan komuter lain hanya sampai pukul 8 malam. Bertepatan dengan pembatasan operasional kereta komuter lain, situasi di stasiun Tanah Abang tampak lengang. Tidak ada penumpukan jumlah penumpang seperti yang terjadi pada pekan lalu. Jam operasional komuter lain yang sebelumnya pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam berkurang menjadi pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam saja. Akibatnya banyak penumpang komuter lain yang mengeluhkan aturan tersebut. Mau ke Gang Sentiong. Mbak, ini kan udah ada pembatasan jam operasional ya, ini gimana nih Mbak? Ini kan benturan dengan jam 3 sampai 7 malam nih, gimana nih Mbak? Ya sebenarnya mengganggu juga sih ya. Ya cuman karena keterbatasan gitu, jadi kitanya nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi mengganggu aktivitas juga. Bagi saya ya telat-telat kerja gitu. Tapi ya mendingan kereta tambahin aja. Mending kita di kerjaan nggak telat aja gitu. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membatasi jam operasional stasiun Tanah Abang lantaran masyarakat berkerumun datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli kebutuhan Lebaran tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Angga Joshua, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah mengizinkan 8 wilayah yang diizinkan melakukan perjalanan selama masa larangan mudik. 8 wilayah aglomerasi diperbolehkan berhilir mudik tanpa harus membawa syarat khusus. Adendum Satgas Penanganan COVID-19 melarang warga mudik selama 6 hingga 17 Mei mendatang. Namun ada pengecualian aktivitas perjalanan di wilayah tertentu yang berdekatan. Ada 8 wilayah aglomerasi yang diizinkan adanya perjalanan selama larangan mudik. Medan Raya, mulai dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Lalu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bandung Raya, mulai dari kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Berikutnya Semarang Raya, meliputi Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Yogyakarta Raya, dari kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Selanjutnya Solo Raya, dari kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen. Surabaya Raya dimulai dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, dan Sidoarjo. Terakhir Makassar Raya meliputi Makassar, Takara, Maros, dan Sungguh Minasa. Presiden Joko Widodo pun meminta warga untuk tidak mudik dan tetap waspada karena COVID-19 masih ada di tanah air. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini. Sekali lagi,
Saya tegaskan, prioritas nomor 1 tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Taatilah protokol kesehatan, jangan lengah, jangan menganggap remeh, dan tetap waspada. Bagi warga yang nekat mudik di periode 6 hingga 17 Mei akan mendapat sanksi denda sosial hingga kurungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari kendaraan yang akan diputar balik, lalu sanksi kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000 bagi travel gelap, hingga pidana 1 bulan penjara atau denda Rp250.000 bagi angkutan barang yang mengangkut penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, namun warga Jakarta tetap nekat berburu baju lebaran di Pasar Jatinegara. Warga berdesakan di lorong pasar yang sempit mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah masyarakat mulai berbondong-bondong membeli baju lebaran di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang. Hanya bermodalkan masker, warga nekat pergi ke pasar meski tahu sulit untuk menjaga jarak. Kebutuhan lebaran ya, karena lebaran jadi ya beraniin aja deh. Yang penting pakai protokol kesehatan aja. Gitu. Tapi di lebaran, di jelang lebaran ini gimana harga pakaian gimana Bu? Nurun atau naik Bu? Sama aja seperti biasa. Sama aja. Jelang lebaran tahun ini, omset pedagang mengalami kenaikan hingga 50% dari hari biasa. Namun penjualan di tahun ini dinilai pedagang belum setinggi masa sebelum pandemi COVID-19. Omset ya? Berapa persen kira-kira naiknya? Pembelian yang orang beranjak gitu? Ya lumayan lah. Ada 50% peningkatannya, ada dibanding hari tahun lalu, COVID tahun lalu ya. Tapi rata-rata yang beli ini di langganan atau langganan, ada juga yang baru ini jadi langganan juga. Membeli baju lebaran menjadi tradisi sebagian besar umat Islam untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan ibu rumah tangga di Bekasi menjadi korban penipuan arisan lebaran. Modus yang digunakan menggunakan paket lebaran yang akan ditarik saat bulan Ramadan. Puluhan ibu rumah tangga ini kesal dan menuntut Heni Haryani, ketua arisan paket lebaran, untuk membalikan uang yang telah disetorkan selama 1 tahun. Ada pula ibu rumah tangga yang menangis histeris berharap mendapatkan uang besar saat lebaran dari arisan, namun justru dirugikan jutaan rupiah. Itu katanya bilangnya itu hilang, diambil maling, sedangkan katanya dia ngambil maling itu katanya mau beli amplop doang. Kata rumah nggak dikunci, dia keluar. Nah sedangkan dia keluar, pas dia masuk akhirnya orang di sini pada nggak terima dong, duitnya hilang. Coba lihat ada CCTV di luar ini kan keluar aja stempel. Ketua arisan menyatakan uang anggota arisan lebaran hilang dicuri di rumahnya. Ya kan posisinya tadi di kamar kan. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah itulah. Uangnya hilang 2 tas. Uangnya hilang Bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga ke sini kan. Lapor kehilangan. Hilangnya berapa Bu yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya ratusan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami status tersangka kasus sate beracun yang diduga merupakan istri siri oknum polisi. Pihak Polresta Yogyakarta hingga kini masih menunggu bukti-bukti pendukung. Dugaan status pernikahan siri antara oknum anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta dengan tersangka kasus sate bersianida terus didalami penyidik Polres Bantul. Hingga kini, oknum polisi yang bersangkutan menyatakan bahwa hubungannya dengan tersangka sate beracun hanyalah sebatas pelanggan dan pegawai salon. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro menyatakan dugaan hubungan nikah siri harus dibuktikan dengan foto maupun pihak yang menikahkan keduanya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, oknum polisi akan mendapatkan sanksi etik. Kapan dia nikah siri, kapannya harus ada buktinya. Kalau hanya sekedar omongan kita belum bisa buktikan.
foto, misalnya foto, terus yang nikahkan siapa harus ada. Kalau hanya sekedar isu di luar, kita belum menanggapi. Masih nunggu bukti dulu. Termasuk untuk hasil penyidikan di Polres Bantul itu, Pak? Ya, karena proses di Bantul semuanya di mereka, kita nggak ada. Ya. Pengembangan kasus ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya ke Polres Bantul. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sebanyak 26 ibu-ibu di Depok terpapar COVID-19 pada klaster Posyandu. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.